Dan saya percaya, saudara, kalau Tuhan berkati kita di sepanjang bulan ini, maka di bulan depan, bulan Oktober adalah bulan yang penuh dengan berkat Tuhan. Haleluya. Bicara berkat tidak hanya bicara berkat materi, jasmani, saudara, tapi ada berkat-berkat rohani yang Tuhan akan limpahi atas kehidupan saudara. Haleluya. Dan mari Bapak Ibu Saudara, di bulan ini ada minggu terakhir di bulan September, dan habis itu kita akan tinggalkan bulan ini. Bulan depan kita akan masuk dengan tema yang baru, dan saya percaya di sana juga ada berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Oke, tema kita masih sama di bulan ini, bicara tentang hidup saudara, hidup saya dan saudara adalah hidup yang berharga. Saudara, depan sudah ada PowerPoint yang saya sudah siapkan supaya saudara bisa mengikuti seluruh rangkaian firman Tuhan yang saya sampaikan. Saudara bisa simpan di hati, dan terlebih ini akan menjadi rema buat setiap kita. Hidup yang berharga. Mari kita baca dasar dari pembacaan kita, yaitu di dalam Yesaya pasal 43 ayatnya yang keempat, saudara. Yuk, saya coba kita bangkit berdiri. Kita akan baca sama-sama, ayatnya sudah tertera di depan. Saudara yang bawa Alkitab juga boleh buka Alkitab dan baca. Kita akan baca ayat ini dengan suara yang keras. Amin. Amin. Harus didengar telinga. Amin. Karena iman timbul dari pendengaran. Amin. Jadi kalau baca Alkitab nggak didengar telinga, nggak timbul iman. Jadi harus didengar oleh telinga kita. Amin. Yuk, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa. Puji Tuhan. Saudara duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Nah, firman Tuhan hari ini kita baca tentang bagaimana firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, sebuah suratan nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, disampaikan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan berkata bahwa berharganya bangsa ini di mata Tuhan. Saudara, kenapa Tuhan bilang bangsa ini bangsa yang berharga? Karena untuk menyelamatkan bangsa ini melewati sebuah proses yang panjang. Betul ya? Kenapa berharga bangsa ini? Karena dari sekian bangsa yang ada, Tuhan hanya pilih satu bangsa yang unik, yaitu bangsa Israel. Dan saudara tahu, ketika Tuhan bawa bangsa ini untuk keluar, dan mulai dari Tuhan pilih bangsa ini melewati sebuah proses yang panjang. Saudara masih ingat sejarah Alkitab bagaimana bangsa ini pertama kali dipilih oleh Tuhan? Lahir dari seseorang yang boleh dikatakan bukan siapa-siapa. Bangsa Israel ini muncul dari bukan orang siapa-siapa. Dia penyembah berhala, saudara, yang bernama keturunan Nahor. Nahor adalah seorang pematung, pembuat dewa-dewa di zamannya. Mereka taat beribadah kepada ilah-ilah mereka, sesembahan mereka. Tapi lihat saudara, Alkitab mencatat dari keturunan Nahor lahir seorang yang bernama Abram, atau yang kita kenal dengan sebutan Abraham. Lalu Allah berjanji bahwa Tuhan akan menjadikan dia menjadi bangsa yang besar, sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang mustahil kalau dia akan mempunyai keturunan. Kenapa? Ini di luar dari kemampuan manusia. Secara medis juga tahu ini gak masuk akal. Seorang kakek umur 80-an tahun, tiba-tiba Tuhan bilang kamu akan punya anak. Oke lah kalau Abraham gak jadi soal laki-laki, biasanya masih produktif. Tapi bagaimana dengan pasangannya yang bernama Sarah? Dia seorang nenek-nenek yang sudah otomatis tidak mungkin lagi produktif, saudara. Ya, tidak mungkin lagi dia akan mengandung dan punya keturunan. Tetapi Alkitab mencatat bahwa segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya percaya kalau Abraham pun mengalami hal yang sama. Pernah melihat kebaikan Tuhan
Tuhan, sesuatu yang mustahil jadi mungkin, maka saya yakin pengalaman yang sama juga akan menjadi bagian kita. Sesuatu yang mungkin tak masuk akal kita, tapi kok bisa? Itu Allah kita. Allah kita itu memang gak masuk akal. Kalau masuk akal saya gak akan percaya dia. Betul saudara? Kalau Allah kita itu orangnya masuk akal, gak usah percaya. Tapi karena dia benar-benar gak masuk akal kita, maka kita percayai dia. Amin. Luar biasa Tuhan kita. Nah saudara, kita melihat firman ini sampai kepada bangsa yang dipilih Tuhan, yaitu bangsa Israel. Dan Tuhan berkata bahwa bangsa ini dikatakan apa tadi dikatakan? Bangsa yang sangat berharga. Bicara berharga ini bicara tentang value. Bicara tentang nilai. Next. Bapak Ibu Saudara, saya akan melihatkan pada kita sekalian. Saudara lihat depan kita. Ada sebuah hotel. Ya, ada yang di sebelah kiri saya adalah Hotel Melati. Yang di sebelah kanan saya ini adalah Hotel Bintang 5. Nah, saudara, kalau saya ajak kita liburan, misalnya Jumat malam kita akan rame-rame pergi ke puncak. Ada dua pilihan hotel. Saudara kira-kira pilih mana? Bintang 5 atau Bintang Melati? Saya yakin saudara akan pilih ini. Kenapa saudara pilih? Selain hotelnya begitu megah, mewah, fasilitasnya pasti oke punya. Betul ya? Fasilitasnya oke, mungkin dalamnya akan ada spa. Di dalamnya ada nanti ibu-ibu yang manicure, pedicure, pijit-pijit, refleksi. Hotelnya sediakan tuh. Yang mau suka nyanyi karaoke fasilitasnya ada. Yang suka berenang fasilitas renang ada. Tapi kalau Hotel Melati mungkin tidurnya pakai kipas begitu sudah. Pakai kipas. Baru-baru dapat fasilitas kolam renang sudah. Makan aja sarapan cari di luar. Nggak disertai fasilitas. Sarapan nggak ada mungkin. Cari sendiri. Kita cuma dapat kasur, itu pun tipis kasur ini. Saudara bisa bayangkan, Hotel Bintang 5 dibandingkan Hotel Blankas Melati, saya yakin kita akan pilih. Tapi saudara tahu, yang membedakan antara dua hotel sama-sama hotel. Sama-sama hotel, tapi bedanya di mana? Ini bicara tentang nilai. Kalau kita ingin yang bagus, maka saudara harus memberi harga yang bagus. Betul? Kalau saudara nginap di hotel yang bagus, maka harus mengeluarkan dana yang cukup besar. Ya, sekarang hotel Bintang 5 harganya sekitar mungkin paling murah 3 juta sekali nginap. Kalau di Bali mungkin sudah berkisar sekitar 5 juta per malam. Hotel Bintang 5. Tapi kalau Melati kita cari di Jakarta masih ada Hotel Melati, mungkin semalam bisa 100.000. Dapat. Atau mungkin diskon lagi turun 85, 75. Hotel Melati sudah. Jadi tergantung harga, fasilitas, dan ini bicara tentang nilai. Nah, saya yakin pun orang-orang yang mampir nginap di Hotel Bintang 5 ini juga orang-orang yang berkelas. Orang-orang yang boleh dikatakan orang-orang yang bernilai, punya value, punya kapasitas, punya kemampuan yang lebih dibandingkan hotel-hotel yang Bintang 5. Mungkin orang-orang yang dianggap orang-orang yang menengah ke bawah. Kadang dianggap sebelah mata. Tapi kembali lagi, ini hanya sebuah ilustrasi. Karena saya mau bicara tentang sebuah nilai. Karena tema kita bicara hidup yang berharga. Bicara nilai, bicara harga, saudara. Kalau saudara senang dengan harga yang mahal, fasilitas yang bagus, maka saudara harus mempersiapkan dana yang lebih. Kalau bicara tentang hidup saudara, kalau kita mau hidup kita bernilai, berharga, maka ada harga yang harus saudara bayar. Amin. Kita ingin bernilai, tapi kita nggak mau bayar harga. Gimana caranya? Kita ingin wow, tapi kita nggak mau bayar harga. Kita ingin diberkati Tuhan, tapi nggak mau bayar harga. Saudara ingat di dalam Alkitab,
Ada tentang kisah 10 gadis. 5 bodoh, 5 pintar, bijaksana. Dikatakan mereka masing-masing membawa pelita. Betul? Masing-masing bawa pelita. Tapi yang 5 dikatakan bodoh. Kenapa? Karena tidak membawa minyak cadangan. Sedangkan yang bijaksana, mereka membawa minyak cadangan. Waktu yang bodoh kehabisan minyak, mereka katakan kepada yang bijak, wanita yang pintar. Dia bilang, ayo dong bagi sedikit minyakmu. Yang bijak bilang, enggak. Kalau aku kasih kamu, nanti buat kami tak cukup. Sebaiknya kalian pergi kepada penjual minyak, lalu kamu beli di sana. Ada kata apa saudara? Beli. Bukan beli. Bicara beli ini bicara tentang bayar harga. Artinya gini, kalau kita mau kita terus menyala, pelita kita terus menyala, maka Tuhan mau supaya kita juga harus bayar harga. Ada banyak gereja pingin on fire di hadapan Tuhan, pingin berkobar-kobar melayani Tuhan, tapi diajak doa, bayar harga loh. Tapi pingin melayani, pingin dipakai Tuhan sebagai tim musik, pingin dipakai dibawa Tuhan, tapi doa gimana? Saudara, pelayanan kita akan menjadi pelayanan yang biasa-biasa karena kita sulit bayar harga. Amin. Tapi kalau pelayanan kita mau dahsyat, luar biasa dengan baik, saudara harus berani bayar harga. Bicara bayar harga bukan bicara uang, tapi bicara waktu. Saudara bisa beri waktu saudara untuk datang doa. Sekali ibadah seminggu, 3 kali ibadah tidak masalah. Ibadah doa umum, pagi sudah, sore youth lagi, aduh, ibadah lagi. Saudara, respon kita gimana? Bayar harga. Hari Kamis doa, amin. Haleluya. Siap gak hari Kamis kita doa? Bayar harga. Amin. Haleluya. Karena kita mau dipakai Tuhan dahsyat. Kelas kita nanti kelas pilih, kelas melatih atau kelas bintang 5. Kalau ingin bintang 5 harus bayar harga. Haleluya. Next. Saudara. Lanjut Bang. Itu bicara nilai. Nah, saudara lihat arti sebuah nilai. Ya, di dalam Injil Matius ya ada perumpamaan dikatakan di sini. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham? Dan jika ia kehilangan 1 di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Bapak Ibu Saudara, saya bicara tentang sebuah nilai. Di zaman dulu, di zaman Yesus ini, saudara, ada salah satu sesuatu yang sangat berharga yang disebut dengan nilai dirham. Dirham adalah mata uang yang dipakai di zaman itu. Ya, ini adalah dinar dalam kehidupan di zaman sekarang. Ini dinar Arab, ya, Arab. Dinar Arab itu seperti ini. Ada dinar, ada dirham. Bapak Ibu Saudara, dirham adalah mata uang yang dipakai di zaman Yesus, ya. Nah, nilai dirham ini kalau dirupiahkan di zaman sekarang, 1 dirham itu nilainya kurang lebih dari 5.000 rupiah. 1 dirham 5.000 rupiah. Tetapi kalau 1 dinar, kalau dikalikan dengan nilai dirham sekarang, itu sama dengan upah pekerja di zaman Alkitab. Ini upah orang kerja 1 hari dikasih gaji dia 1 dirham, 1 dinar. Kalau dirupiahkan 1 dinar itu angkanya di rupiah sama dengan 50.000. Jadi 1 dinar itu 50.000. 1 dirham itu sama dengan 4.000 sampai 5.000 rupiah. Nilai yang sangat kecil di zaman itu. Tetapi dikatakan wanita itu dia punya berapa dirham, saudara? Ada 10 dirham. Hilang berapa? 1. Hilang 1. Cuma hilang kurang lebih 5.000 rupiah. Tapi tidak akan pernah bisa menjadi 10 dirham kalau yang 1 dirham itu tidak ditemukan. Ini bukan bicara jumlah, tapi ini bicara angka, bicara nilai. Bahwa
dia sangat berharga untuk apa? Supaya yang 10 dirham tadi genap angkanya 10 dirham. 1 M pun kalau kehilangan 25 perak nggak jadi 1 M. Amin. Tetapi kita akan cari dulu, mau beli rumah, berapa harga rumah? Harganya 1 M, Pak. Bapak saudara cuma punya uang kira-kira berapa juta? 999 juta. Berapa tuh? Kurang 25 rupiah misalnya. Dilepas nggak sama Bang? Maaf Bu, kurang 25 perak. Tetap nggak bisa beli, sudah. Jadi ini bukan cuma soal angka, jumlah, tapi ini bicara tentang nilai. Sekecil apapun, dia sangat berguna. Amin. Maka dalam kisah ini, saudara, ketika perempuan itu dikatakan, ada perempuan mana kan wanita ini ketika kehilangan satu dirham, dia akan menyapu, dia akan cari sampai dia ketemu, saudara. Lalu ayat 9 dikatakan ketika dia ketemu dia akan bersuka cita, lalu dia akan mengajak ke teman-temannya yang lain, mereka akan bikin pesta. Bayangkan kalau udah bikin pesta, yang dapat 4.000, yang keluar berapa? Kalau udah undang teman-teman, betul ya? Yang didapat cuma sekitar 5.000 yang dicari, tapi undang teman pesta, beli ikannya, beli babi kecapnya. Kalau teman datang 1 masih oke, masih kecil pengeluaran. Kalau yang datang 10 orang bawa pasangan, 20. Suami istri bawa anak 1. Kalau anaknya 2, berapa pengeluaran budget yang harus dia keluarin? Cuma karena senang uang 5.000 ketemu. Tapi ini bukan bicara soal uang kecil dan besar, tapi ini bicara tentang sesuatu yang berharga ditemukan kembali. Ada sukacita. Ini gambaran umat Tuhan. Tuhan mau menggambarkan begini Bapak Ibu Saudara. Kalau dirham saja dicari oleh tuannya dan dia bersuka cita, bagaimana kalau satu jiwa bertobat kepada Tuhan, Tuhan akan bersuka cita. Amin. Kalau dirham saja ditemukan Tuhan, begitu banyak orang bersuka cita karena ditemukan yang sangat kecil nilainya. Bagaimana dengan hidup kita yang kembali kepada Tuhan? Apakah Tuhan tidak bersuka cita? Tuhan sangat bersuka cita. Next, nilai yang kedua. Selanjutnya, nah saudara, saya mau kasih tahu, hidup kita ini sangat bernilai. Hidup saudara dan saya itu sangat berharga. Saudara tahu berapa nilai kita? Ada yang bisa hitung? Saudara, sangat mahal. Saya mau kasih tahu, hidup kita ini mahal. Amin. Pergi ke kecantikan, pasang 1 alis 1 garis saja itu udah berapa duit? Cuma nambah alis sudah. Udah berapa duit? Benerin kulit, kencengin kulit yang nenek-nenek, ditarik kulitnya, biar kenceng lagi. Biasanya kan kalau udah semakin tua kan ngumpul, kulitnya kita kasih ini. Ditarik lagi sampai kenceng. Sekali narik udah berapa JT? Hidung udah kurang puas, terlalu minim, minimalis, dinaikin lagi berapa senti. Itu berapa receh lagi keluar. Rambut udah banyak putih, ke salon, ganti, dicat lagi yang putihnya, dihitamin lagi, berapa keluar? Mahal, mulai botak di atas, pingin tumbuh rambut saudara. Apa dilakukan? Tanam lagi rambut, bayar nggak? Bayar. Ini menggambarkan bahwa hidup ini sangat mahal. Amin. Nggak ada itu orang yang kehilangan kelingkingnya dia bilang cuma kelingking yang putus. Nggak apa-apa. Jangan ada kelingking, kuku aja keluar 1. Kita histeris, saudara. Artinya apa? Ini sesuatu yang sangat berharga dalam diri kita. Hidup ini sangat berharga. Hidup ini sangat mahal. Itu sebabnya Tuhan bilang saudara dan saya adalah orang-orang yang sangat berharga. Amin. Hidup ini berharga, saudara. Jangan Tuhan yang bilang kita sendiri hidup ini berharga. Sehat itu mahal. Ada yang bilang sehat itu murah, yang sakit mahal. Kalau hidup sehat murah, saya bilang enggak. Hidup juga sehat juga mahal.
apalagi kalau sakit. Betul ya? Saya kemarin hari Sabtu ikut terapi, saudara. Di komplek ada dibuka terapi. Saya ikut, di strum, saudara. Tubuh kita itu dimasukin strum. Dari ujung kaki saya itu dimasukin strum. Ada orang yang nggak bisa sentuh, wih saya ke strum sudah. Ternyata saya udah ada strum listrik. Ini dibuka 1 bulan. Bapak Ibu ada, ini bukan promosi ya. Kalau ada yang mau ikut, boleh. 1 bulan ini mereka buka stand di sini. Mau terapi boleh, gratis, nggak dibayar. Saya udah ikut. Bagus untuk kesehatan. Jadi kalau ada bagian-bagian tubuh yang udah kurang sehat, datang di sini di strum sudah, supaya pulih lagi. Nah, saudara, saya tanya, Pak, beli alatnya mahal nggak? Dibilang mahal, Pak. Jangan alatnya, Pak. Bapak datang aja ke terapi. Dia bilang di Taman Anggrek. Dia bilang tadi punya stand di sana. Sekali saja datang duduk itu udah bayar 3 juta. Hah? Saya bilang gila. Kemarin tadi malam saya ngobrol-ngobrol sama hamba Tuhan teman kita Pak Redikson yang biasa khotbah di sini. Semalam saya di rumahnya karena semalam istrinya berulang tahun dan saya diundang untuk kita doakan. Kita ngobrol karena minggu besok hari Senin istrinya akan ke Darmais lagi untuk dioperasi. Di kemo lagi, kemo yang ke-6 karena ada cancer sudah. Jadi udah masuk tahap yang terakhir, kemo yang ke-6. Dan dia bilang di sana yang datang itu luar biasa, rame, padat, dari semua agama ada. Ternyata penyakit itu nggak pilih agama. Amin. Mau agamanya apa juga kena penyakit. Saya pikir kalau dia cinta Tuhan nggak kena penyakit. Wah, ini istri pendeta kena cancer sudah. Sekarang udah masuk kemo yang kena. Dia ketemu, dia bilang saya waktu itu bertanya waktu pertama kena sakit, dia bilang kenapa Tuhan kok saya yang kena? Kenapa ya? Kok saya yang kena sakit ini? Kenapa bukan yang lain? Kan saya melayani Tuhan. Saya udah ibadah, suami pendeta pula, melayani khotbah di mana-mana. Kok kenapa? Sekarang baru dia ngerti. Dia bilang ternyata Tuhan izinkan saya kena cancer supaya suaminya bersaksi dan doain banyak orang di rumah sakit. Nah suaminya ini gila-gila juga sudah. Waktu dia sampai di rumah sakit yang dia doain Ustaz. Sampai ada pendeta yang ada istrinya juga sakit, dia bilang, "Lu kamu berani banget. Saya belum tentu berani. Pendeta belum tentu berani." Tapi ini kawanku satu ini, dia doain Ustaz sudah. Dalam nama Yesus sudah. Bukan cuma dalam nama Tuhan, pasti dalam nama Yesus. Dan yang melihat banyak mereka yang merasa diberkati, banyak merasa berterima kasih. Karena saya yakin di rumah sakit doain orang gak akan ada yang demo. Ada yang mau ikut saya? Kita pergi ke rumah sakit doain orang. Haleluya. Kalau di jalan-jalan mungkin kita udah dilempar pakai batu, tapi di rumah sakit saya yakin tidak akan ada yang nolak kita doa. Kenapa? Mereka butuh disembuhkan. Setidaknya dia pikir kalau Tuhan yang bisa nyembuhin, siapa tahu pendeta punya doa manjur. Haleluya. Jadi mereka terbuka hati untuk menerima siapa saja yang doain. Dan ternyata saudara dia cerita begitu banyak orang yang datang mencari kesembuhan. Ternyata mereka ingin disembuhkan. Nah bagaimana dengan kita yang masih sehat hari ini? Apa kita mesti siapkan hidup kita? Dengar baik Bapak Ibu Saudara, hidup ini sangat berharga kata kita. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan hari ini kita bisa memuji Tuhan, maka pergunakan waktu yang ada untuk kita betul-betul setia dalam Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan waktu yang ada Bapak Ibu Saudara. Tapi kita pakai waktu yang ada, pakai hidup kita untuk betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Nggak boleh kita sandiwara di hadapan Tuhan. Nggak boleh. Nggak boleh kita hari Minggu kelihatan rohani, hari Senin sampai Sabtu rohani. Nggak boleh Saudara. Haleluya. Jangan hari Minggu haleluya, Senin sampai Sabtu haleluya. Haleluya. Tapi setiap hari kita terus berbuat yang baik. Sesuatu yang baik keluar dari hidup saudara dan saya. Amin. Supaya hidup kita semakin diberkati Tuhan luar biasa. Yes. Selanjutnya arti sebuah nilai dalam Lukas pasal 15. Sampai di mana tadi? Kembali lagi Bang.
Benar ya? Susunannya, urutannya. Ya. Udah lewat satu lagi. Lewat. Belum tadi satu. Naik lagi ya. Siapakah arti sebuah nilai? Lukas pasal 15 ayat 4. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jika ia kehilangan seekor yang antara tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Bapak Ibu perhatikan. Kembali lagi. Perumpamaan yang kedua, yang pertama tadi dirham, yang kedua adalah domba. Dikatakan, dia sudah punya 99. Ada domba 99, domba yang taat, yang setia, yang tidak macam-macam, penurut sama gembalanya. Tapi dia kehilangan satu ekor. Seorang gembala itu apa yang dia lakukan? Dia katakan dia meninggalkan yang 99 di padang gurun itu dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukan. Pertanyaannya, kenapa dia cari? Karena satu domba itu juga bernilai. Betul? Satu domba itu berharga. Tidak akan pernah menjadi 100 ekor domba tanpa ditemukan satu yang hilang. Dia harus tinggalkan 99 dan mencari yang satu karena berharga. Karena di sana juga ada nilai. Dan yang terakhir, yang ketiga, seorang anak yang hilang. Next bang. Ya. Yang ketiga, masih di Lukas pasal 15 ayat yang ke-20. Bapak Ibu lihat. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ayahnya itu. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ada 3 perumpamaan sini. Pertama dirham, ini sesuatu yang bernilai, dicari, dia nggak punya suara, dirham nggak ada suaranya, dicari. Perumpamaan yang kedua, domba bersuara tapi nggak bisa mikir dia. Gimana caranya keluar? Tetap dicari gembalanya. Domba yang ketiga, perumpamaan yang ketiga, anak yang hilang. Ketika anaknya itu hilang, dia masih punya anak satu di rumah. Masih ada satu anaknya lagi. Tapi apakah bapaknya pergi meninggalkan rumahnya dan mencari anak yang hilang? Tidak, karena yang dicari ini anak, bukan dirham, bukan domba. Anak ini sudah ngerti. Dia tahu jalan pulang, dia tahu rumahnya, dia tahu mana yang terbaik, dia tahu mana yang tidak baik. Tapi dia tunggu anaknya itu kembali. Dan puji Tuhan, anak itu kembali. Waktu anak itu kembali, apa yang terjadi? Saudara, dikatakan ayahnya berlari, dia memeluk, dia merangkul anaknya itu. Kenapa? Karena seburuk-buruknya, sejelek-jeleknya, sebau-baunya anak itu, dia tetap anak yang dikasihi. Bayangkan anak ini balik-balik badannya udah bau babi sudah. Karena dia tidur bareng babi dan makan babi. Makan makanan babi. Makan babi, makanan babi. Haleluya. Dia makan makanan babi kan, dia rebutan sama babi. Pasti tidur bareng babi dan baunya pasti bau babi. Tapi dia kembali. Waktu dia kembali, apakah bapaknya bilang, aduh kamu sudah enggak layak? Nah, sudah, dia diambil, dipeluk, dirangkul, dicium bapaknya. Kenapa? Karena bagi seorang bapak, anak itu sangat bernilai, sangat berharga, sangat mulia. Dari 3 perumpamaan ini Tuhan mengajarkan kita bahwa berharganya kita sebagai orang yang terhilang. Terhilang dari dosa, tapi Tuhan begitu setia menunggu kita. Dia begitu mengasihi kita. Next Bang. Haleluya. Saya mau cepat saja. Lukas 15 ayat 10 berkata apa? Saudara, aku berkata kepadamu demikian, juga akan ada sukacita. Perhatikan. Pada malam malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Saudara lihat, satu jiwa bertobat, ternyata malaikat ikut heboh. Malaikat di sorga pesta, saudara. Kenapa? Karena ada satu jiwa bertobat dalam kitab Lukas pasalnya 15. Ada satu jiwa yang diselamatkan. Maka dikatakan lihat di sana, malaikat
malaikat Allah bersukacita, saudara. Ya, mereka bersukacita. Kalau malaikatnya yang terhilang, Tuhan cari, mereka mau dihukum. Tapi kita dicari, diselamatkan. Haleluya. Nah, selanjutnya pertanyaan adalah, mengapa Anda begitu berharga? Mengapa saudara dan saya berharga? Saya mau kasih tahu, ini ayat-ayat pendukung. Kenapa begitu berharganya kita? Kenapa kita begitu perlu dicari Tuhan? Kenapa malaikat bersorak-sorai karena kita diselamatkan, bertobat? Saudara lihat, Ulangan pasal 32 ayat 10 bilang tentang siapa kita. Sama-sama yuk baca. Ulangan 32 ayat 10. 1, 2, 3. Tidak artinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan naungan padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Perhatikan, ada kata biji mata. Kenapa dia begitu mengasihi kita? Kenapa Tuhan begitu mengasihi kita? Dengar baik, saudara. Karena dikatakan kita itu digambarkan seperti biji mata Allah. Pernah dengar istilah ini? Bahwa kita ini adalah biji matanya. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun. Ini bicara tentang keadaan yang tidak baik. Ada umat Tuhan yang dalam kondisi tidak baik di padang gurun, gersang, tidak ada kehidupan. Mungkin ini mewakili kita, saudara. Ada jemaat Tuhan yang hari-hari ini hidupnya mungkin di padang gurun. Saudara hidup di padang gurun enak gak, saudara? Gak enak. Gak ada kehidupan di sana. Mungkin tanda-tanda kehidupan gak ada. Tapi lihat janji Tuhan dikatakan, sekalipun negeri itu ada di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara, dikelilinginya dia dengan apa? Diawasinya dia, dijaganya sebagai biji mata. Artinya walaupun keadaan kita sulit, di sekitar kita tidak mendukung kita, saudara. Keadaan kita kurang baik di sekeliling kita, dengar baik. Karena kita adalah biji mata Tuhan, maka Tuhan jamin dia akan menjaga saudara. Amin. Dia akan pelihara saudara. Dia gak mau tahu apa masalahmu, tapi yang pasti Tuhan akan jaga kita. Haleluya. Dia akan menjaga dan mengelilingi kita karena kita dikatakan biji matanya. Sakaria pasal 2 apa? Bilang apa? Yuk sama-sama 2, 3. Sebab inilah firman Tuhan yang dalam kemuliaannya telah memutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji mata Allah. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, kita ini biji mata Allah. Seberapa banyak di antara saudara-saudara yang disakiti orang lain? Seberapa banyak di antara kita yang hatinya terluka karena disakiti orang lain? Dengar baik. Saya mau kasih tahu, kita ini adalah biji mata Allah. Amin. Jadi kalau ada orang menyakiti saudara, tenang saja. Tenang saja, orang itu akan berperkara dengan Tuhan. Karena dikatakan apa? Sebab siapa yang menjamah kamu, siapa yang nyenggol-nyenggol saudara, siapa yang menyakiti saudara, dia berarti dia sedang nyenggol-nyenggol biji mata Allah. Makanya kalau kita disakiti, tenang saja. Anak Tuhan sabar menghadapi setiap persoalan yang sulit, sekalipun sakit. Dengan baik kita biji mata Tuhan. Saya menggambarkan seperti apa ya kira-kira ya. Ketika kita berdoa, kita itu ada dalam tangan genggaman Allah, saudara. Ketika kita minta Tuhan, bentengi aku dengan kuasa darah, kita menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Hidupmu ada dalam tangan Tuhan. Ketika ada benturan, yang kena siapa, saudara? Yang kena siapa? Ini ibaratnya saya. Kalau tangan Tuhan ini megang ini. Ketika orang lain sentil kita, orang lain sakiti kita, orang lain ludahi kita, yang kena siapa? Yang kena siapa? Tangan Tuhan. Karena Tuhan yang membentengi kita. Orang lain nyakitin kita, orang lain macam-macam kita. Tenang, saudara cukup merasakan getarannya, tapi mereka sedang menyakiti Tuhan. Jadi biarkan orang itu berurusan dengan Tuhan. Makanya kalau saudara disakiti, saudara direndahkan, saudara dicemooh, saudara mendapat fitnah dari orang lain, sabar saja, jalani saja. Sebab sesungguhnya mereka juga apa? Menjamah biji mata Allah. Orang itu pun berusaha dengan Tuhan, kita doa saja.
prosesnya. Saudara, saya pun sebagai hamba Tuhan ngalamin hal yang sama. Karena kita sama, kita juga pernah dikecewakan orang. Tapi apa yang kita lakukan? Apa harus membalas? Dah, cukup doa saja. Selama kita berjalan dalam kehendak Tuhan, maka Tuhan tidak buta, Dia melihat niat dan ketulusan kita, dan Tuhan akan berurusan dengan mereka yang lain-lain. Amin. Saya mau mengajak jemaat Tuhan untuk mari kita punya pemahaman dan pengertian bahwa kita itu sangat berharga. Kita ini biji mata Allah. Haleluya. Haleluya. Saudara, selanjutnya dikatakan mengapa Anda begitu berharga. 1 Petrus 1 ayat 18 bilang apa? Yuk baca sama-sama 2, 3. Sebab Kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang mewarisi dari nenek. Itu bukan dengan barang yang fana. Wow. Bukan pula dengan perak atau emas. Lihat saudara, ditebus hidupmu, dikatakan apa? Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Hidup kita gak berguna tapi ditebus. Hidup kita brengsek tapi ditebus. Hidup kita gak ada gunanya tapi ditebus. Hidupmu apa? Sia-sia. Karena kita mendapatkan warisan, dosa warisan nenek moyang. Tapi dikatakan, lihat saudara, ayat yang ke-19, ditebus pakai apa kita? 2, 3, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Haleluya saudara. Kenapa kita begitu berharga? Berapa nilai kita? Saudara tahu berapa nilai kita? Nilai saya harganya sama seperti harga yang punya sorga. Amin. Nilai saudara nilainya sama berharganya seperti yang punya sorga. Kenapa saudara kok sama nilai kita dengan yang punya sorga? Karena darahnya itu mengalir atas hidup saudara dan saya. Amin. Darahnya itu mengalir atas hidup saudara. Kita sedara dengan Dia. Kita makanya disebut anak. Namanya anak itu pasti golongan darahnya sama. Kecuali anak tetangga. Tapi kalau kita ini namanya anak dengan baik, anak yang di atas, anak Bapa kita yang di surga, maka golongan darah kita sama dengan Dia. Kalau golongan darah kita sama, maka saudara dan saya punya hak sebagai ahli waris. Apa warisan kita? Tanah 1 hektar. Apa warisan saudara? Warisan surga. Surga itu diwariskan buat siapa? Anaknya. Siapa anaknya? Saudara dan saya. Amin. Haleluya. Amin. Itu sebabnya pertahankan saudara, supaya tetap kita jadi ahli waris. Jangan gadaikan ahli waris kita. Jangan tukar hak kesulungan kita dengan secang mangkok kacang merah. Yakub. Yakub. Esau kehilangan hak sulung karena semangkuk kacang merah yang namanya Brenebon. Orang Manado bilang Brenebon. Ditukar hak kesulungan. Saudara, padahal dia sebenarnya punya hak menerima ahli waris. Sampai sejauh ini saudara tahu berapa banyak orang yang menukarkan haknya, tergadaikan sebagai anak ditukar cuma gara-gara 3 tahun. Tahu tak? 3 tahun? Harta? Tahta? Ada yang bilang wanita, tapi nggak adil sebagai wanita. Cinta. Ada banyak orang yang tukar haknya sebagai anak cuma gara-gara pingin naik jabatan, dia jual Yesus. Betul? Cuma karena pingin naik tingkat loh, naik pangkat, punya jabatan di pemerintahan, dia gadaikan imannya, hak kesulungannya, haknya sebagai ahli waris dia lepas. Cuma yang penting dia punya pangkat di bumi. Yang penting dia punya kaki siku, kekasih. Oh cantik, gak apa-apa lah. Aku juga ganti nama dari Yohanes ke John Bakar. Tukar hak kesulungan kita cuma gara-gara wanita, padahal di mana yang masih banyak. Ya kan ngapain saudara?
Yang perlu yang di sana kita tarik bawa ke sini. Jangan yang ada di sini ditarik bawa keluar. Langsung namanya dirubah jadi Siti. Jadi siapa lagi? Ya saudara. Ya. Tapi ingat baik, ada hak kita sebagai ahli waris. Jangan tukar. Amin. Cuma dengan kenikmatan sesaat. Saya nggak mau tukar kenikmatan. Hak saya sebagai ahli waris hanya dengan kenikmatan sesaat. Rugi besar. Amin. Tapi kembali lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan nggak pernah maksa kita, karena kita dikasih free will, kehendak bebas. Saudara yang memilih, saudara menentukan sendiri. Saudara mau balik ke Tuhan atau enggak? Anak itu perumpamaan 3 dari anak yang hilang dikasih kebebasan untuk dia mau balik ke bapaknya atau enggak. Keputusan ada di tangan anak itu. Karena dia bukan domba, dia bukan dirham, tapi anak ngerti. Kalau domba harus dicari, ditarik. Tapi kalau anak dia mikir, dia ngerti, dia pulang. Saudara, seberapa jauh kita meninggalkan Tuhan? Tuhan hanya menunggu kapan kita kembali. Makanya kalau ada jemaat yang hilang dari gereja, saya nggak mau besukir dia pulang sendiri di mana. Karena saya tahu kelasnya bukan kelas dirham, kelasnya bukan kelas domba, tapi kelas anak. Amin. Haleluya. Makanya jemaat Tuhan jangan kabur lagi ya. Gembala nggak cari, gembala tunggu. Haleluya. Terus Pak. Nah, berharga Roma 12 bilang apa? Kalau saudara berharga bagi Allah, kalau saya dan saudara berharga bagi Allah, apa yang harus kita lakukan? Orang Jakarta bilang apa yang kudu? Nah, yang kudu kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan kalau kita ini berharga? Makanya Roma 12 bilang apa? Ayat 1. Sama-sama 3. Karena itu, saudara-saudara dari kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang benar kepada Allah. Itu adalah yang pertama. Apa yang kudu kita lakukan? Pertama, persembahkan persembahan yang hidup. Jangan kasih persembahan ke Tuhan persembahan yang mati, tapi persembahan yang hidup. Amin. Kalau kita datang menyembah Tuhan, persembahkanlah sebagai persembahan yang hidup. Jangan yang mati. Jangan yang mati. Jangan yang nggak ada nafasnya. Yang mati kita bawa kepada Tuhan. Tuhan nggak terima, Tuhan nggak berkenan ke sesuatu persembahan yang mati, saudara. Tapi Tuhan berkenan kepada persembahan yang hidup. Lihat perumpamaan dalam kitab Kejadian. Ada di sana dikisahkan tentang 2 kakak beradik, yaitu Kain dan Habel. Lihat, Habel membawa persembahan yang hidup. Artinya bicara tentang hidup ini bicara nyawa, ada darahnya. Karena Tuhan mau persembahan itu yang hidup. Yang artinya apa? Yang ada nyawa, yang ada darahnya. Bukan bawa pisang. Bawa apa lagi? Sayur mayur. Dia bawa apa saudara? Sayur labu, pepaya, semangka. Pertanyaannya, dia hidup nggak? Ada darahnya nggak? Ada nyawanya nggak? Tuhan mau persembahan yang hidup, yang ada darah seperti anak domba. Kenapa Tuhan menghinakan persembahan Habel? Karena persembahan Habel adalah persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati. Saudara kalau datang mau persembahan ke Tuhan, kasih persembahan yang hidup. Apa itu? Hidup saudara. Yang namanya hidup saudara aktif. Amin. Dengar kesaksian si bapak siapa itu yang khotbah. Dia ciri-ciri orang yang mati. Ingat? Kemarin Mama Alvin share lagi itu di grup pendeta khotbah. Ciri-ciri orang yang mati itu ada 3 itu dia bilang. 1, orang yang mati itu udah nggak bisa ke gereja. Jadi orang yang malas di gereja itu ciri-ciri orang mati. Haleluya. Haleluya saudara. Ciri-ciri orang yang mati. Dicubit juga dia diam. Amin. Tidak balas lagi dan tidak mau makan lagi. Itu ciri-ciri orang sudah mati. Haleluya. Saudara masih makan? Haleluya. Atau udah mau makan? Ya. Jadi saudara yang pertama tadi apa? Apa yang saudara lakukan? Sebagai orang yang berharga, persembahkan hidup kita menjadi persembahan hidup. Jangan yang mati, saudara. Amin.
kasih yang ada hubungannya dengan darah. Apa itu? Hidup saudara. Saudara masih hidup kan? Kalau udah mati nggak ada gunanya saudara. Orang bilang mau dipotong juga babi kecap, mau disuap juga dia nggak bakal makan. Tapi selagi masih hidup, kita saling melayani orang-orang yang hidup. Amin. Ada orang tua, ada keluarga kita yang butuh kita tolong mereka. Jangan nanti udah mati baru kita bikinin peti dia bagus-bagus, bikin petinya bagus, tangannya dibikin gaya berdoa, ditaruh di sini, mukanya senyumin, terus dikasih Alkitab lagi ditaruh di samping. Tapi satu hal, kalau saudara lakukan itu, ada orang mati kasih Alkitab, jangan lupa kasih juga dia senter. Jangan lupa kasih senter. Saya banyak orang mati dikasih Alkitab di sana, tapi dia lupa taruh senter. Bayangkan di dalam bagaimana dia mau baca Alkitab kalau nggak ada senter. Jadi tolong kasih dia senter. Nggak ada gunanya saudara. Kalau sudah mati saudara mau taruh Alkitab berapa dia nggak baca, hidup aja dia nggak baca. Apalagi udah mati. Waktu saudara hidup masih bernapas, disitulah kita baca Alkitab. Amin. Jangan di kampung-kampung kalau ada yang meninggal begitu rapi saudara, pakai jas, ke gereja nggak pakai jas. Meninggal baru kasih jas, baru kasih sepatu di ke atas lagi. Saudara, ini kadang-kadang kita nggak masuk akal. Tapi selama kita masih sehat, masih hidup, pakailah sepatu yang terbaik, pakailah jas yang terbagus. Amin. Kita mau ibadah, kasih yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Mendekati terakhir. Yang kedua, persembahan yang kudus. Bapak Ibu Saudara, banyak waktu nanti saya bicara tentang persembahan korban. Ada berupa domba, ada lembu, tambun. Ini persembahan korban bagi orang Israel. Ada kambing domba, ada burung merpati. Lalu yang paling murah adalah burung tekukur. Ini adalah contoh persembahan korban. Semua ini bicara darah, supaya dosa diampuni. Tetapi Tuhan mau yang kita persembahkan apa saudara? Hidup kita. Darah Yesus sudah menjadi korban penebus. Amin. Roma pasal 12. Karena itu, saudara, sudah tadi kita baca, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup. Next, yang terakhir. Yang terakhir, saudara. Yang ketiga, apa yang kudu kita lakukan? Apa yang wajib saudara lakukan? Saudara dan saya lakukan sebagai orang yang bernilai, sebagai orang berharga. Yang ketiga, persembahan yang berkenan. Apa itu persembahan yang berkenan? Bukan soal jumlah yang kita beri, tapi persembahan yang keluar dari hati kita. Diumpamakan seperti seorang janda ini. Ada contoh Lukas pasal 21 ayat 4. Dikatakan seorang janda ketika Yesus duduk di dalam bait Allah, dia melihat semua maju ke depan seperti Mahanaim, kolektif maju, amplop persembahannya. Begitu juga yang dilakukan dalam Alkitab. Semua orang maju bawa persembahan, tapi ada seorang janda. Ayat 4, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahan. Orang kelimpahan memberi banyak itu karena dia punya. Tapi bayangkan seorang janda ini, dikatakan dia memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkah hidupnya. Saudara bayangkan, masih bisa nggak kita kayak gini? Tinggal itu nafkah hidupnya dia kasih buat Tuhan. Satu-satunya itu uang milik dia. Habis itu dia mati, tapi dia berikan buat Tuhan. Tapi dikatakan oleh Tuhan dalam Alkitab ini, kita kisah ini, wanita ini memberi jauh lebih besar. Karena apa? Dia memberi dari apa tadi? Kekurangannya. Tinggal itu yang ada, kasih buat Tuhan. Kalau saatnya kita memberi, aduh Tuhan, udah minus nih, kasih dari kekurangan buat Tuhan. Tapi Tuhan, tapi kan pakai logika, ntar kita makan apa? Kadang ini berbenturan logika kita dengan firman. Cuma kita mau pilih mana? Semua ada keputusan pada kita. Amin. Artinya gini, kalau saudara bisa memberi, saudara beri. Tapi kalau sama sekali saudara tidak bisa memberi, gak usah memberi. Yang tahu itu Tuhan. Amin. Jadi bukan soal berapa besarnya jumlahnya, tetapi memberi dari sebuah ketulusan hati.
keikhlasan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk kita berdoa. Saya undang tim musik. Kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Gitu. Haleluya. Mari jemaat Tuhan saja pun kita mau berdoa. Ku bawa korban syukur berkeluar kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Apamu selesai, ini kami jemaat-Mu membawa seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kami yang sejati. Kami membawa seluruh korban syukur kami karena kami percaya bahwa hidup kami adalah orang-orang yang sangat bernilai. Hidup kami adalah berharga di mata Tuhan. Kami berharga di mata-Mu, bahkan kami disebut sebagai biji mata Allah. Itu sebabnya Tuhan, kami tidak takut, tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir tentang hidup ini, menjalani hari-hari yang sulit. Karena kami tahu di padang gurun Tuhan juga akan menjadikan di sana sebagai mata air. Di padang gurun akan mengalir aliran-aliran air, bahkan ada mata air yang terpancar di sana. Karena ada Tuhan bersama dengan kami. Ada jaminan pemeliharaan Tuhan atas umat-umat-Mu. Itu sebabnya biar kami terus mengalami Tuhan, kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami mau memotivasi diri kami untuk terus giat di dalam Tuhan. Sebab itulah yang Tuhan mau. Berkati umat-umat-Mu, berkati kami semua. Biar firman-Mu menjadi kekuatan baru dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita umat Tuhan yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Sekarang kita dengarkan